kayaknya aku gila, aku bilang gitu. Sama kata-kata pertama yang gue keluarin ke suami adalah, kayaknya aku gila deh gitu. I feel bad and I'm crazy and I need your help. Aku bilang ke suami, aku bilang, bantu aku tolong. Aku nggak tahu harus apa gitu ya kan. Hai, saya Intan Wijanarto dan saya pernah ngalamin depresi pasca melahirkan. Aku tuh susah punya anak, baru hamil itu setelah 3 tahun menikah. Happy tapi lebih banyak perasaannya ketakutan. Pas ngelahirinnya itu, proses mau melahirkannya itu di situ yang aku mulai ada rasa mulai bibit-bibitnya si stres ini gitu, kayak aku divonis harus sesar gitu ya. Nggak apa-apa, aku coba terima itu walaupun di ruang dokter aku nangis badai gitu. Setelah lahiran, kalau orang habis operasi itu kan agak-agak ngefly gitu ya, maunya tidur gitu. Aku nggak, tegang. Jadi terjaga sepanjang hari tuh melek terus, nggak bisa tidur. Kayaknya ada rasa takut, anakku kemana gitu kan. Terus abis ini aku harus nyusuin nih, harus IMD nih segala macam. Jadi kayak lebih banyak checklist di kepala aku yang kayaknya harus dilakukan sebagai seorang ibu tuh udah mulai tuh di situ. Kayak harus ini gitu. Dan banyak checklistku yang nggak terpenuhin, dan mungkin di situ yang bikin aku kayak blame to myself gitu. Dramanya lanjut lagi di hari kedua, kalau nggak salah 2 atau 3 gitu ya, masih di rumah sakit. Akhirnya anakku tuh pipisnya keluar kayak darah gitu, dan ternyata kata dokter dia kurang ASI-nya. Karena dokter bilang, ibu ini harus dikasih ASI, dikasih sufor supaya tertolong. Akhirnya aku nangis lagi di situ. Aku ngerasa jadi ibu yang gagal, nggak bisa ngasih ASI eksklusif buat anakku. Karena menurut aku kan karir terbesarku tuh, keberhasilan hidupku tuh jadi ibu, dan ternyata gue gagal at the first start gitu, at the first step gue udah gagal. Gue ngerasanya kayak gitu, dan akhirnya itu yang bikin malah kita terpuruk ya, kayak terpuruk. Ya aku ngerasa saat itu aku gagal sampai depres. Eskalasinya itu naik turun. The bad part yang kata orang bilang you wanna kill yourself and your kid, itu terjadi sama aku gitu. Dan aku sendiri ya, nggak ada yang bantuin waktu itu, cuman suami. Dan bener-bener nggak tahu harus kemana. Aku cuman bisa bertahan aja untuk nggak nyakitin diri gue dan nyakitin anak gue kayak gitu. Ya teriakan itu pasti, hampir mau nyekek anak gue iya. Tapi nggak jadi ya, karena gue akan pukul ke diri gue sendiri di situasi yang gelap, blank gitu, nggak mau ini nggak mau itu, nggak bisa ketemu orang, handphone suara itu aku nggak bisa dengerin suara handphone. Marah itu selalu, nangis itu selalu. Emang kayak losing myself aja gitu, kayak bener-bener nggak tahu nih saya ini siapa gitu, kayak aku harus apa gitu, gimana gitu. Kayak kamu berenang, kamu tenggelam, kamu berenang, coba terus berenang ke atas, tapi kamu tetap ada yang neken tenggelam. Kamu coba lagi terus napas, tapi kamu tenggelam lagi gitu terus sampai hampir 3 tahun tuh rasanya kayak gitu. Sampai akhirnya aku di tahun 2016 apa 2017 ya, aku lupa. 2016 kalau nggak, aku ikut satu acaranya Lingkaran Ibunya Halo Ibu. Di situ aku baru tahu gitu, oh ini namanya aku depres ya. Oh ternyata ini wajar toh. Oh ini bisa terjadi toh. Oh dan ternyata ini bisa diatasin gitu. Nah itu di situ di Halo Ibu itu sama Astra. Dan setelah itu setelah acara itu aku nyetir mobil dari Bintaro ke Bogor sambil nangis sepanjang jalan. Sampai rumah aku bilang suamiku, kayaknya aku gila, aku bilang gitu. Sama kata-kata pertama yang gue keluarin ke suami adalah, kayaknya aku gila deh gitu. Kayaknya aku gila gitu. Nah itu proses ngakuin dulu. Gue gila kayaknya. Ternyata itu di situ startnya gue mau sembuh. Knowing gitu that I feel bad and I'm crazy and I need your help. Aku bilang ke suamiku, bilang, bantu aku tolong. Aku nggak tahu harus apa gitu ya kan. Tolong bantu aku, Pak.
Abis itu aku nangis, dan suamiku introvert tapi dia nggak tahu ini apa, istrinya pulang nangis tapi dia peluk aku terus bilang, ada apa? Dia bilang, iya kayaknya aku ngerasa ini ya, selama ini aku marah tuh karena ini, selama ini aku kesel sama anak kayaknya ini ternyata gitu. Terus ya udah, kamu mau dibantu seperti apa? Sampai akhirnya aku memutusin untuk ikut terapi akhirnya gitu. Dan aku bilang sama diriku sendiri, ini something wrong sama aku dan aku harus get help, get help. Kalau memang harus terapi, aku akan terapi. Mau berapa kali terapi, aku terapi. Pokoknya ini harus tuntas dan selesai. Nggak bisa, ini harus stop di sini. Anakku butuh aku yang waras gitu. Aku juga butuh aku yang waras dan keluarga ini butuh aku yang waras. Sesi terapi itu yang bantu aku bener-bener tuh kayak bersihin semuanya. Tapi itu juga nggak langsung ya waktu itu. Butuh waktu setahun aku untuk ketemu terapisnya, dan aku merasa cocok dan aku sembuh gitu. Sebenarnya preparation itu kan bagus. Kelas persiapan kelahiran, prenatal class itu bagus. Ikut kelas semua aku ikutin, informasi aku merasa cukup. Tapi ternyata itu aja nggak cukup. Kesiapan mental untuk menerima yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, harusnya itu juga mengambil porsi yang sama besarnya kayak gitu, supaya mental kita jauh lebih kuat untuk menerima hal-hal yang nggak sesuai. Dan don't try to get perfect gitu loh. Jangan harus jadi ibu harus lahirnya normal, harus ASI eksklusif. Karena aku too much information itu, jadi kayaknya harus punya benchmark itu, dan aku pikir itu yang bikin kita semakin stres. Aku salah dulu, aku kira aku pengen jadi ibu yang keren, aku pengen berkarir, aku pengen kece gitu ya. Dulu tuh aku pengen gitu, kayak aku ini siapa gitu. Aku tuh pengen jadi seseorang ibu yang berdaya gitu. Enggak, ternyata salah gitu. Gue berdaya ketika gue enjoying motherhood gue terus ya udah nggak apa-apa kalau emang harus slow aja gitu hidupnya, nggak jadi siapa-siapa juga nggak apa-apa. What you're feeling is valid gitu ya. Ketika kamu merasa sakit, sedih gitu, itu valid banget. Nggak apa-apa, rasain aja, akuin aja. Kamu mungkin akan takut, mungkin aku cuma capek. Iya nggak apa-apa, rasain aja, akuin aja. Kalau memang kamu butuh ngobrol sama suami, boleh ngobrol. Kalau memang masih nggak bisa gitu ya, mungkin bisa ke teman yang terdekat gitu. Rasain aja, nggak usah denial, dirasain. Ketika memang kamu ngerasa ada masalah di situ, segera mungkin get help. Mau ke psikolog boleh, ke terapis boleh, self healing boleh, yang kayak TAT gitu kan, nggak apa-apa, get help. Setelah itu promise ke dirimu sendiri gitu, aku mau sembuh dan aku harus sembuh gitu. Kalau aku sih seperti itu. Dan jangan putus asa ya. Kalau aku yang gila aja mungkin, dan teman-temanku juga banyak nih sendiri dari saat gila itu dan sekarangnya jadi seseorang gitu ya, atau gue jadi bisa di sini gitu. Lo juga pasti kayak gitu, kalian juga pasti kan seperti itu gitu. Kamu akan nemuin dirimu yang baru kok.